Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai pelecehan seksual di lingkungan kampus. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Najwa, dan teman-teman saya. Saya Maulida Bilasari. Saya Tian Bilasari. Oke, di sini kami mengangkat judul tentang cegah, tangkal, laporkan anti pelecehan seksual di lingkungan kampus. Oke, kita masuk di pemaparannya, yakni apa itu pelecehan seksual. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu pelecehan seksual itu apa? Oke, baik. Jadi pelecehan seksual adalah kegiatan atau peristiwa penyimpangan yang terjadi antara korban. Jadi pelecehan seksual ini terjadi antara korban dan juga pelaku, yang mana korban melakukan pelecehan seksualitas dari verbal maupun non-verbal. Kegiatan pelecehan seksual ini banyak terjadi di antara kita semua, misalnya di kampus, sekolah, kantor, maupun di media massa maupun media digital lainnya. Kemudian itu ada faktor penyebab. Nah, yang pertama itu ketimpangan kekuasaan, yang dimana ada hubungan hierarki antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang lebih berkuasa, sehingga itu menyebabkan kekerasan seksual seperti itu. Terus yang kedua itu budaya patriarki, yang dimana norma sosial itu menempatkan laki-laki sebagai dominan dan meremehkan perempuan serta kelompok gender minoritas. Dan yang ketiga itu ada kurangnya pendidikan seksual. Minimnya pendidikan seksual itu seperti tidak paham atas batasan, persetujuan, dan hak atas tubuh sendiri itu menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Yang keempat itu lingkungan yang diam, yaitu lingkungan yang tidak mendukung korban dan tidak menyalahkan pelaku, sehingga pelaku itu bisa berulang kali melakukan kekerasan seksual. Terus yang terakhir itu ada kurangnya pengawasan kampus, yang dimana kampus itu tidak ada sistem pelaporan yang aman dan jelas, sehingga korban itu tidak berani untuk melaporkan. Kemudian itu resiko terjadinya kekerasan seksual. Seseorang yang rentan itu contohnya seperti mahasiswa baru itu seseorang yang baru mengenal kampus, sehingga mahasiswa baru itu mudah untuk dimanipulasi. Yang kedua itu perempuan dan LGBT itu jadi target utama. Terus yang ketiga itu ketergantungan pada dosen membuat korban takut melapor. Misalnya itu mahasiswa yang ketergantungan ekonomi
ketergantungan nilai terhadap dosen. Terus yang keempat itu kampus tanpa aturan sehingga lingkungan kampus itu menjadi tidak aman. Terus yang terakhir itu ada pelaku tidak dihukum sehingga kekerasan itu bisa berulang dan menjadi resiko terus-menerus di lingkungan kampus. Nah, kemudian itu dampak pada korban dampak yang biasa terjadi kepada korban itu adalah mental, yaitu trauma, depresi, kecemasan, hingga PTSD atau gangguan pasca trauma. Yang kedua itu ada fisik. Contohnya itu luka dan lebih beresiko lagi untuk terjadinya penyakit menular seksual. Terus yang ketiga itu berpengaruh juga kepada akademik, itu sehingga si korban itu akan mendapatkan nilai yang turun karena merasa tidak aman di lingkungan kampus, sering absen hingga putus sekolah. Kemudian itu sosial. Korban yang mengalami kekerasan seksual itu akan merasa sendirian dan merasa kehilangan teman. Terus yang terakhir itu ada hubungan pribadi, yaitu seorang korban itu akan susah percaya kepada orang lain. Nah, kemudian ada pencegahan. Yang pertama itu edukasi. Jadi misalkan suatu saat ini kalian sebagai orang tua juga harus mengedukasi anak-anaknya untuk kayak apa sih pelecehan seksual itu, kemudian kayak gimana sih cara mencegahnya, kemudian dampaknya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada sosialisasi kepada etik dan peraturan kampus. Jadi kampus itu harus ada peraturan yang memang benar-benar kayak menganggap pelecehan seksual itu emang merugikan gitu. Kemudian yang ketiga ada penciptaan lingkungan yang aman, kayak misalkan nanti harus dipasang CCTV yang aman di sekitar ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang mungkin rentan terjadi pelecehan seksual gitu. Kemudian kayak pencahayaan itu juga kayak lebih diterapkan gitu. Kemudian yang keempat adalah pelatihan responsif bagi staff dan dosen. Jadi kayak dosen itu mungkin dilatih untuk baik dalam merespon kekerasan seksual itu, kekerasan seksual itu. Kemudian kakak yang kesadaran dalamnya kayak misalkan kalian memberikan edukasi entah itu di media sosial, misalnya Instagram atau TikTok dan sebagainya gitu. Kayak misal kalian mission poster atau apa gitu. Nah, selanjutnya adalah penanganan. Misal kalian terpadu di kampus, jadi kayak misal di Unpidul itu kan ada apa namanya? Ya, sertifikat SPPK. Nah, itu nanti kalian bisa kayak surat curhat atau gimana, kalau kalian punya keluhan apa gitu, nanti kalian bisa curhat ke pusat layanan di kampus, di mana di itu ada satgas SPPK daripada pendampingan psikologis dan hukum. Kita ada proses hukum yang adil dan cepat. Kemudian sanksi yang berhasil kayak itu ranahnya hukum pemerintah ya, kalau misalkan pelaku itu ketika sudah berada di ranah hukum harus sudah ada pendampingan psikologis yang mana itu akan memperbaiki mental dari korban dan juga sang pelaku. Nah, kemudian selanjutnya ada studi
yang kasus kekerasan seksual, kita tidak boleh diam. Kita harus bersuara, menolak tegas untuk kekerasan dan berdiri bersama para pemimpin. Kita punya tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang aman, memberi dampak positif lewat edukasi, advokasi, dan empati. Mari berkontribusi dengan aksi nyata, menciptakan kesadaran mendukung korban, dan mendorong kampus kita menjadi tempat yang bebas dari kekerasan seksual. Karena dia adalah bentuk lain dari